Siapa sih aku ini? Nah, pertanyaan ini kan sering kita tanyakan dan termasuk salah satu pertanyaan besar di dunia filsafat. Kalau ada orang tanya, kamu itu sebenarnya seperti apa sih? Aku yang kapan? Aku yang zaman SD dulu, aku yang SMP, aku yang SMA, apa aku yang sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya David Hume, pertanyaan siapa aku itu pertanyaan yang absurd. Tidak akan bisa terjawab. Kenapa? Karena yang dimaksud aku atau ego ini kan sesuatu yang tidak tetap sifatnya. Tadi kan pengetahuan itu berasal dari persepsi, pencerapan panca indera tentang sesuatu. Nah, kalau itu hubungannya dengan ego atau aku atau ego ini kan berubah-ubah terus. Diri kita ini kan dinamis. Kemarin apa, sekarang apa, besok mungkin kita jadi apa. Jadi kalau ada orang tanya siapa aku, terus kita mencari lewat jalur persepsi, kita tidak akan ketemu siapa aku. Karena aku yang sekarang mungkin bukan aku yang kemarin. Aku yang sekarang mungkin beda dengan aku yang besok. Jadi kalau ada orang tanya, aku ini siapa? Kita tidak bisa menunjuk dengan pasti. Aku itu yang mana? Aku itu siapa? Bahasanya David Hume, manusia adalah a bundle of perception. Jadi rangkaian persepsi-persepsi. Nah, kan persepsi ini berubah-ubah terus. Kita memahami diri kita berubah, persepsi kita juga berubah-berubah. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menunjukkan. Kalau ada orang tanya, kamu itu sebenarnya seperti apa sih? Oh, itu harus diperjelas dulu. Aku yang kapan? Aku yang zaman SD dulu, aku yang SMP, aku yang SMA, apa aku yang sekarang? Ya enggak, yang sejati, yang asli, enggak ada. Kita ini dinamis, berubah-ubah terus. Sebagaimana dicerna oleh persepsi kita. Jadi ego itu bukan sesuatu yang tetap, pasti, sejati, tidak ada. Kalau ada orang yang bilang, wah kamu tidak kayak dulu, kamu berubah. Loh, kamu juga begitu. Tidak cuma aku, wong kita ini manusia yang sifatnya dinamis. Makanya Kanjeng Nabi itu wanti-wanti, ya manusia pasti berubah, tapi kalau bisa berubah itu hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu wanti-wantinya Nabi begitu. Karena tidak mungkin kita tidak berubah. Jadi pandangan tentang persepsi yang empiris tadi, kalau diarahkan untuk memahami diri atau aku ini, ternyata ketemunya aku ini adalah a bundle of perception. Manusia itu hanya satu bundelan persepsi yang sifatnya berubah-ubah, bergerak selalu. Kemarin A, sekarang B, besok mungkin dia jadi C. Pemilu yang lalu suka A, pemilu sekarang suka B, mungkin pemilu yang akan datang suka A lagi atau ganti C, dan seterusnya. Itu manusia. Nah, aku yang sejati yang mana? Tidak ada. Yang sejati itu ya kita yang berubah ini. Perubahan itu sendiri. Jadi orang tidak bisa menunjuk, inilah aku, tapi mungkin inilah aku sekarang. Karena aku yang sekarang mungkin beda dengan aku yang kemarin. Oke, jadi kalau tadi imbasnya pada gagasan tentang Tuhan, kemudian imbasnya pada gagasan tentang aku. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke
pandangan David Hume yang lain, sebenarnya juga masih kelanjutannya empirisme tadi, yang terkenal sekali, bahkan rasanya kontroversial, yaitu kritiknya David Hume terhadap sebab akibat. Nah, ini unik. Jadi David Hume termasuk tokoh yang tidak percaya ada yang namanya sebab akibat. Kalau dalam kajian ilmu kalam dikenal satu faham namanya okasionalisme. Okasionalisme itu juga anti sebab akibat. Kalau dalam ilmu kalam ada Imam Asy'ari yang nanti pendiri Asy'ariyah dan juga Imam Ghazali yang punya pandangan mirip semacam ini. Nanti kita tengok sebentar. Jadi katanya David Hume, yang kita sebut sebagai sebab akibat itu kan hanya kebiasaan. Maka teori sebab akibat itu adalah nama lain dari teori harapan kita akan kebiasaan. Kalau saya bilang air, kalau dipanaskan 100 derajat, dia akan mendidih. Ini kan kita anggap api yang memanaskan air, api adalah sebabnya, dan air mendidih adalah akibatnya. Kalau bagi David Hume, ya biasanya begitu, selama ini yang kita lihat begitu. Tapi katanya David Hume, kebiasaan itu bukan berarti mutlak selalu begitu. Toh kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang masak air, ada apinya, ada airnya tidak mendidih juga karena sesuatu hal. Tapi biasanya kita lihat mendidih. Jadi sebab akibat itu hanya harapan kita terhadap biasanya begitu. Kalau kita ngomong tentang hukum alam, ngomong tentang hukum akibat, itu katanya David Hume, sebenarnya kita ngomong tentang harapan kita tentang kebiasaan yang terjadi. David Hume membacanya begini, misalnya ya, kalau ada kertas terbakar api, ini lebih mudah. Kita melihat api menyala, kita lihat api yang menyala tadi menyentuh kertas, kemudian kita melihat kertas yang terbakar. Ini kalau yang membaca David Hume, ini 3 peristiwa yang beriringan, tapi tidak bisa disimpulkan sebagai sebab akibat. Ada fenomena api menyala, ada fenomena api menyentuh kertas, ada fenomena api terbakar. 3 fenomena ini beriringan, tapi tidak bisa disimpulkan sebagai sebab akibat. Kenapa? Sebab akibatnya itu loh malah tidak kelihatan. Yang kita lihat kan hanya 3 peristiwa yang beriringan ini. Jadi, kalau saya mukul sampean, terus wajahmu jadi biru, peristiwa tanganku bergerak, kemudian peristiwa wajahmu yang tersentuh oleh tanganku, dan peristiwa wajahmu yang warnanya biru, itu peristiwa yang beriringan. Tapi tidak bisa disimpulkan sebagai sebab akibat bahwa wajahmu biru karena aku pukul. Loh, logikanya gimana Pak? Coba kita lihat ya. Ilustrasinya David Hume dengan bola biliar. Ini ilustrasi yang terkenal sekali. Katanya David Hume begini. Bila aku melihat misalnya sebuah bola biliar bergerak lurus ke bola biliar lainnya, aku mengandaikan gerakan kebetulan bola kedua sebagai akibat kontak atau dorongan dari keduanya. Bolehkah aku menunjukkan bahwa 100 peristiwa yang berbeda-beda juga mungkin sebagai akibat dari penyebab itu? Mungkin bola pertama balik atau melompat ke arah lain. Semua asumsi kan masuk akal.
Lalu mengapa kita lebih memilih yang satu dan tidak lebih konsisten atau tidak lebih dapat dipahami dari peristiwa yang lain? Jadi kalau orang main biliar itu pakai tongkat terus nyodok satu bola, bola yang disodok mungkin bola putihnya mengenai bola yang lain, terus bola yang lain ini masuk ke lubang. Nah, kita terus menyimpulkan bahwa bola masuk lubang tadi disebabkan oleh dorongan bola yang kita sodok. Katanya David Hume, kita kan selalu mengatributkan ini adalah peristiwa sebab akibat. Katanya David Hume, bola yang kita sodok kemudian menyentuh bola yang lain sehingga dia masuk, ini kan hanya salah satu alternatif kemungkinan. Bisa jadi bolanya kita sodok menyentuh bola yang lain tapi tidak masuk. Atau bola yang kita sodok terus melenceng. Atau bola yang kita sodok malah meloncat, tidak kena bola yang lain. Nah, peristiwanya sama, kita menyodok bola. Tapi alternatif akibatnya bisa macam-macam. Katanya David Hume, lah kok kita memastikan bahwa yang satu ini loh yang sebab akibat? Kok tidak yang lain? Toh sama-sama tidak konsistennya, sama-sama mungkin. Hanya saja kebetulan yang tadi pas kena terus nyemplung. Jadi berarti apa? Sebab akibat itu tidak bisa kita pastikan. Yang bisa kita pastikan adalah peristiwa-peristiwa yang beriringan saja. Kalau tadi wajahmu biru karena kena bogemku, jangan salahkan aku. Jadi ini hanya peristiwa yang beriringan saja. Tanganku bergerak menyentuh wajahmu dan peristiwa wajahmu yang warnanya biru. Itu hanya dua peristiwa yang beriringan. Tidak mutlak sebab akibat. Kenapa? Bisa jadi tanganku bergerak kena wajahmu dan wajahmu tidak biru. Bisa jadi tanganku bergerak kena wajahmu tapi malah tanganku yang biru. Segala kemungkinan mungkin. Kenapa kita harus memastikan yang satu itu sebagai sebab akibat? Ini argumennya David Hume. Jadi dia mengkritik yang kita sebut sebab akibat tadi. Yang jelas kelihatan kan peristiwanya. Sebab akibat itu kan yang kita tempelkan di balik peristiwa. Dan itu tidak kelihatan. Ini konsisten dengan dia, tidak setuju dengan pemikiran yang a priori tadi. Jadi gagasan ini sebenarnya kalau dalam dunia epistemologi kan ya sudah banyak sebelumnya. Kalau di ilmu kalam tadi ya ada Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Ghazali dengan okasionalismenya. Kalau ini sebenarnya mengkritik para filosof peripatetik dengan emanasinya. Kalau di filsafat emanasi itu kan Allah itu kan penyebab pertama saja. Selanjutnya alam semesta ini bekerja secara mekanik. Kalau di Imam Ghazali enggak, Allah itu enggak sekedar penyebab pertama, Allah adalah penyebab semua yang terjadi. Allah intervensi di setiap peristiwa. Tidak hanya Allah menyebabkan di sebab pertama saja terus selanjutnya alam ini berjalan mekanis. Tidak. Allah intervensi di setiap peristiwa. Jadi sebab akibat itu tidak mutlak, tidak niscaya. Tapi kalau bahasanya Imam Ghazali tajwiz, serba mungkin, penentunya Allah. Apa ndak ada sunatullah kalau begitu, Pak? Yo ada, tapi tidak mutlak, tidak niscaya. Kalau Allah intervensi ya sunatullah ndak jalan.
Harusnya kamu jatuh dari lantai 30 tewas, Allah intervensi kamu tidak jadi tewas. Misalnya kecantol di lantai 29 misalnya, kan tidak jadi tewas. Semuanya serba mungkin karena Allah intervensi. Kalau yang pandangan model emanasi, yang Allah adalah penyebab pertama, selanjutnya adalah efek-efek, akibat-akibat yang berakibat terus. Berarti Allah tidak ikut main di peristiwa selanjutnya. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali jauh lebih awal daripada David Hume. Jadi, ternyata bukan gagasan yang sama sekali baru, meskipun juga sama-sama kontroversialnya. Kritik terhadap sebab akibat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, selain kritik kepada sebab akibat, David Hume juga mengkritik induksi. Kritik terhadap induksi ini merupakan kritik juga terhadap sains. Tadi empirisisme memang basisnya sains, tapi induksi dikritik oleh David Hume. Kritiknya di mana? Induksi ini kan dasarnya sains. Orang menyusun sains itu kan mengamati fakta, khusus disimpulkan secara umum menjadi yang namanya teori. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamati fakta khusus, kemudian melihat gejala yang susul-menyusul, kemudian disimpulkan ada sebab akibat yang sifatnya universal. Nah, katanya David Hume, baik yang model pertama itu tadi ya, melihat hal-hal tertentu yang khusus-khusus terus disimpulkan secara umum jadi teori. Atau yang kedua, mengamati satu hal dan peristiwa yang saling beriringan terus disimpulkan ada sebab akibat. Dua-duanya, katanya David Hume, tidak bernilai pasti, tidak bernilai niscaya. Jadi, kenapa tidak bernilai niscaya? Ya karena manusia itu terbatas, tidak bisa tahu segala hal. Melihat peristiwa-peristiwa khusus tadi, lihat, biasanya orang mencontohkan, lihat 1 burung gagak warnanya hitam, 2 burung gagak warnanya hitam, 3 burung gagak warnanya hitam. Kalau sains kan kemudian disimpulkan semua burung gagak warnanya hitam. Padahal kan tetap tidak jaminan. Siapa tahu entah di tempat yang mana ada burung gagak warnanya putih. Hanya saja kita belum ketemu. Berarti sains itu ya sifatnya hanya kemungkinan, tidak niscaya. Makanya para peneliti yang melakukan eksperimen untuk sains itu kan biasanya diulang-ulang. Dalam rangka apa? Meyakinkan. Biar derajat kepastiannya lebih tinggi, meskipun tetap sifatnya kemungkinan. Hari ini banyak negara berlomba-lomba membuat vaksinnya COVID-19. Yang namanya sains kan mesti diteliti berulang-ulang sampai derajat kepastiannya tinggi. Derajat kepastiannya tinggi itu ya terus tidak niscaya pasti benar mutlak, enggak. Pasti nanti ada anomali-anomali yang membuat yang tadi kepastiannya tinggi, ternyata terbukti keliru juga. Makanya sains selalu terbuka sifatnya untuk difalsifikasi. Kalau David Hume mengilustrasikan begini, coba ya, lucunya kalau kita berpikir serba induksi. Misalnya ini ada ilustrasi sifatnya anekdot. Jadi setiap kali awal musim dingin, ini contoh saja, melintas rombongan burung migran. Di saat yang sama, angka kehamilan meningkat. Karena tiap tahun kok seperti ini, orang terus menyimpulkan, wah berarti ada hubungannya antara burung lewat dan kehamilan. Kesimpulannya, burung-burung migran tadi menyebabkan kehamilan yang meningkat. Loh, ini cara berpikir induksi.
Dulu ada yang seperti ini, misalnya ketika guru-guru mulai sertifikasi, pegawai negeri mendapat sertifikasi, yang guru-guru perceraian kok meningkat. Nah, terus diteliti disimpulkan mungkin ada korelasi antara perceraian dan sertifikasi guru. Atau hari ini karena ada COVID, semua orang balik ke rumah, tidak kemana-mana, kehamilan meningkat. Terus kesimpulannya pandemi menyebabkan kehamilan meningkat. Kan bisa jadi begitu. Itu cara berpikir induksi memang begitu. Makanya dikritik oleh David Hume. Adalah harus lebih cermat lagi, tidak sekedar mengumpulkan yang khusus disimpulkan jadi umum. Karena kalau hanya dasarnya itu, ya perlu dipertanyakan validitas sainnya. Nah, ini kritik terhadap sebab akibat, kritik terhadap induksi yang jadi dasarnya sains. Kita lanjutkan. Nah, terus selain kritik induksi, kritik terhadap sebab akibat, ada juga kritiknya terhadap mukjizat. Mukjizat itu peristiwa-peristiwa yang tidak natural, tidak alami, keajaiban. Kalau kita yang beragama akrab ya dengan terminologi mukjizat. Nah, kalau tadi sebab akibat itu hanya kebiasaan saja, katanya David Hume yang kita sebut mukjizat itu sebenarnya ya sesuatu yang tidak kita alami, yang berbeda dengan kebiasaan. Terus kita sebut mukjizat. Padahal mungkin ya biasa-biasa saja, tapi karena kita tidak pernah ngalami, terus kita sebut mukjizat. Selama ini kita ngertinya air itu baru mendidih kalau sudah 100 derajat. Tiba-tiba mungkin satu ketika belum terlalu panas, belum 50 derajat. Tapi kok kita lihat airnya sudah banyak gelembung, sepertinya sudah mendidih. Terus kita sebut, wah mukjizat ini, baru 2 menit di atas kompor, sekarang airnya sudah mendidih, padahal belum terlalu panas. Nah, kita menyebut ini kan keajaiban. Padahal ya ternyata yang kita sebut keajaiban hanya biasanya tidak begitu. Jadi ini urusan biasanya begitu atau biasanya tidak begitu. Yang biasanya begitu itu kan jadi yang kita sebut sebab akibat tadi. Ternyata juga tidak mutlak. Nah, yang biasanya tidak begitu kita sebut mukjizat. Ya, makanya tidak biasa saja. Berarti apa? Ini ada hubungannya dengan kebiasaan pemikiran kita. Anak kecil misalnya yang belum pernah, yang pikirannya belum jalan misalnya, tidak ngerti kalau manusia itu tidak bisa jalan di atas air misalnya. Kalau tiba-tiba lihat orang jalan di atas air, anak kecil ini tidak akan kaget. Kenapa? Ya dia tidak tahu. Di kepalanya belum ada teori bahwa manusia tidak bisa jalan di atas air. Tapi orang dewasa yang sudah paten di kepalanya dengan teori induksi sebab akibat tadi, dia tahu kalau manusia disimpulkan tidak bisa jalan di atas air. Maka kalau ada orang jalan di atas air, dianggapnya luar biasa, mesti kaget. Kalau ada bapak sama anak balita jalan-jalan ke pinggir kali, terus ada orang jalan di atas air, ini yang kaget bapaknya, mungkin anaknya yang tidak ngerti, dianggap lucu saja. Mengapa bisa begitu? Kebiasaan berpikir. Ada orang dibakar tidak mempan. Nah, ini kan mukjizat Nabi Ibrahim. Hari ini mukjizat semacam itu mungkin tidak terlalu luar biasa. Mungkin ada baju tertentu miliknya pemadam kebakaran itu juga anti api. Zaman Nabi Isa, penyakit kusta itu luar biasa. Maka ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan sakit kusta,
rasanya itu mukjizat. Tapi hari ini mungkin tidak terlalu wow, tidak terlalu luar biasa, karena dokter-dokter hari ini juga mungkin sudah bisa menyembuhkan sakit kusta. Hubungannya berarti apa? Dengan kebiasaan zaman itu. Jadi mukjizat itu sebenarnya ya hanya sesuatu yang tidak biasa yang kita alami. Nanti lebih jauh ketika David Hume mengkritik agama-agama, dia melanjutkan kritiknya pada mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu biasanya sifatnya subjektif, tidak kolektif. Ya pasti ya, mukjizat hanya dialami satu-satu orang. Tidak mungkin semuanya mukjizat. Ada wali bisa jalan di atas air, itu kan ya 1-2 wali. Tidak semuanya orang bisa jalan di atas air. Yang kedua, berdasarkan klaim. Cerita-cerita mukjizat itu katanya David Hume banyak yang sifatnya klaim-klaim saja dari para pengikut, para pengagum, para fans. Nah, itu sering mengklaim peristiwa mukjizat. Makanya semoga yang ikut ngaji filsafat ini bukan fans ya. Kita teman saja, sahabat. Karena kalau kan ada pepatah dalam bahasa Inggris itu, fans are demanding, friends are understanding. Kalau fans itu biasanya cenderung menuntut, pengen ini, pengen ngono, ndak cocok ini, ndak cocok itu fans. Tapi kalau teman, kalau sahabat itu understanding. Understanding itu memahami situasi. Makanya Kanjeng Nabi menyebut murid-murid orang-orang di sekelilingnya sebagai sahabat. Bukan fansnya, bukan penggemarnya, bukan followernya. Nah, kritiknya David Hume tadi, biasanya yang mukjizat-mukjizat itu hanya klaim, bukan kesepakatan empiris. Ada faktanya yang terus disepakati secara empiris. Klaim-klaim orang tertentu, kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, kenapa populer mukjizat ini? Karena manusia itu suka hal-hal yang wow, yang luar biasa. Kalau hari ini ya, yang viral-viral itu kan disenangi sama orang-orang. Kemudian yang keempat, biasanya mukjizat ini ketika sains belum terlalu berkembang. Dan yang keempat, mukjizat ini seringkali merupakan tafsiran-tafsiran iman saja. Ini penjelasan lebih lanjut dari David Hume tentang mukjizat. Mungkin nanti kapan-kapan kita ada sesi khusus, tidak cuma dari David Hume, biar luas pemahaman kita tentang yang disebut peristiwa luar biasa atau mukjizat. Nah, kita lanjutkan ya. Selain kritik terhadap sebab akibat, kritik terhadap induksi, kritik terhadap mukjizat, David Hume juga melakukan kritik terhadap agama. David Hume ini seorang yang agnostik. Agnostik itu agak beda dengan ateis. Jadi kalau ateis tidak percaya ada Tuhan, tapi agnostik lebih ke percaya Tuhan atau tidak ada Tuhan, buktinya tidak cukup. Manusia tidak akan nyampe. Jadi jatuhnya akhirnya skeptis. Skeptis itu kalau ada orang ngomong apa saja dipertanyakan. Apa iya? Nah itu biasanya orang skeptis. Yang pertama mengkritik deisme. Deisme itu pandangan bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya. Kalau dalam Islam namanya sunnatullah. Dan berarti Allah itu sudah tidak aktif lagi. Tuhan tidak aktif lagi. Wong alam sudah ada hukumnya. Sudah ada mekanismenya sendiri. Jadi melihat alam hanya mekanis saja. Yang itu sumbernya adalah kekuasaan Allah, kemahabaikan Allah. Nah ini deisme. Nanti bisa di-compare dengan Imam Ghazali tadi yang mengkritisi para filosof peripatetik. Itu juga menganggap alam ini mekanis saja sebab akibat.
karena kemahakuasaan dan kemahabaikan Allah. Kalau David Hume melihatnya masuk lebih dalam bahwa apa ya alam ini tertib dengan sunatullahnya. Buktinya apa? Wong di alam semesta ini banyak bencana, banyak kerusakan, banyak kejahatan. Nah, ini masuk tema teodisi. Jadi David Hume mengkritisi pandangan kelompok deistik terhadap agama. Kalau yang deistik itu kan alam ini mekanis saja seperti jarum jam. Padahal katanya siapa alam itu tertib kayak jarum jam. Alam ini kadang ada bencana, ada kerusakan, ada kejahatan. Di antara yang disukai oleh David Hume adalah filosof yang dulu pernah kita bahas, yaitu Epikuros. Epikuros ini kan yang mengkritisi keberadaan Tuhan dengan argumen kejahatan. Katanya Epikuros, kan ini ada kejahatan. Apa Tuhan tidak ingin untuk melenyapkan kejahatan di muka bumi? Kalau dia memang tidak ingin, berarti Tuhan tidak maha baik. Atau Tuhan ingin, tapi tidak mampu. Kalau begitu ya, kalau tidak mampu berarti Tuhan tidak maha kuasa. Ndaklah, Tuhan itu ya ingin, ya mampu. Lah kalau Tuhan ingin dan mampu, mengapa masih ada kejahatan? Atau dua-duanya? Oh enggak, berarti Tuhan ya tidak ingin, ya tidak mampu. Ya kalau gitu ya jangan dipanggil Tuhan. Nah, itu Epikuros. Kritik terhadap pandangan tentang keberadaan Tuhan lewat jalur kejahatan. Adanya kejahatan di muka bumi. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi argumen dan jawabannya di sesi teodisi. Itu yang pertama dikritik oleh David Hume. Kritik yang kedua adalah tentang kehidupan sesudah mati atau immortalitas. Biasanya orang percaya hidup sesudah mati itu yang pertama biar banyak orang baik. Karena kalau tidak ada hidup sesudah mati, orang itu disuruh baik, disuruh bermoral susah. Kenapa? Karena banyak bukti orang-orang jahat itu sampai matinya juga hidup enak terus, senang-senang terus. Maka balasannya orang ini nanti di akhirat setelah mati. Jadi perlu immortalitas, hidup sesudah mati, keabadian. Nah ini dikritik oleh David Hume. Yang pertama, masa sih untuk hidup tertib dan bermoral saja mengandaikan harus ada sesudah mati? Itu yang pertama kritiknya. Yang kedua, kita itu tidak punya bukti, tidak ada faktanya, tidak ada rekamannya, tidak ada apalagi bukti konkretnya bahwa hidup sesudah mati itu benar-benar ada. Nah, ini kritiknya David Hume. Ini tema-tema besar sebenarnya yang harus kita bahas kapan-kapan secara lebih detail. Tapi sementara kita tahu bahwa David Hume mengkritik itu dengan alasan ndaklah, kalau model yang pertama tadi kita butuh hidup sesudah mati demi moralitas, berarti moralitas itu kan hanya efeknya saja. Hidup sesudah mati itu hanya efeknya saja dari moralitas. Dan yang kedua, kita tidak punya faktanya, tidak punya buktinya. Gambarnya, mungkin rekamannya, tidak ada orang yang mati balik lagi cerita detail gitu, tidak ada juga. Itu katanya David Hume. Dan yang ketiga, mengkritik tahayul-tahayulnya agama. Karena memang agama ini banyak diwarnai oleh hal-hal yang gaib, hal-hal yang adikodrati. Dan ini dikritik oleh David Hume. Mbok yo kita hidup itu yang konkret-konkret saja, yang nyata-nyata saja, yang jelas bisa dikelola oleh manusia. Kalau agama terlalu banyak hal-hal yang adikodrati, yang justru seperti yang di awal tadi, konsep-konsepnya banyak membuat rumit.
pikiran kita dalam membaca realitas secara objektif. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kritik-kritik. Nah, sekarang pandangannya David Hume dalam bidang moral. Ini juga ada hubungannya dengan empirisismenya tadi. David Hume punya teori yang unik tentang moral yang dikenal sebagai teori moral sentiment theories. Teori perasaan moral, sentimen moral. Biasanya orang membahas etika atau moralitas itu kan dasarnya rasio atau akal, dasarnya kitab suci, dasarnya suara hati, ada begitu, atau dasarnya manfaatnya, tujuannya, dan seterusnya. Tapi katanya David Hume, enggaklah, moralitas itu dasarnya perasaan. Jadi perasaan suka atau tidak suka. Nah, ini unik menurut saya. Yang pertama kita lihat asumsi-asumsinya ya. David Hume menolak semua sistem etika yang tidak berdasarkan pengamatan empiris. Termasuk etika. Yang kita ketahui itu kan hanya terbatas yang pernah kita alami. Berarti juga termasuk moralitas. Maka semua sistem etika yang tidak berdasarkan pengamatan pengalaman empiris bagi David Hume hanya a priori belaka. A priori itu berarti ya tidak nyambung dengan fakta nyata kehidupan manusia. Asumsi pertamanya itu. Nanti kita lihat sehingga kesimpulannya sumbernya moral itu perasaan. Yang kedua, bagi David Hume karena dasarnya etik itu harus pengalaman empiris, berarti tidak ada nilai yang mutlak, yang objektif mendahului tanggapan kita atau sikap kita. Sesuatu itu dianggap bernilai oleh manusia yang memberikan nilai padanya. Ini kalimatnya rada rumit. Sesuatu itu bernilai karena kita merasa tertarik kepadanya dan bukan sebaliknya kita merasa tertarik kepada sesuatu yang bernilai. Laptop ini bagi saya bernilai karena aku butuh untuk ngajar, untuk ngaji dan lain sebagainya. Tapi bagi simbahku yang usianya 80 tahun sekian, laptop ini tidak terlalu bernilai. Berarti nilai itu sesuatu yang ditempelkan oleh manusia. Dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Hal yang sama dengan moralitas. Berarti kuncinya terletak pada tanggapan manusia kepadanya. Ini bernilai, ini tidak bernilai. Ini bermoral, ini tidak bermoral, juga begitu. Sesuatu kita setujui, kita banggakan, kita senangi, atau kita benci, kita jijiki, dan sebagainya. Ini kan tanggapan kita terhadap sesuatu. Berarti awalnya moralitas itu diawali dari tanggapan manusia, pengamatan empirisnya. Berarti tidak ada kewajiban moral, nilai moral yang dari luar diri manusia. Katanya David Hume. Maka etika harus dicari dalam diri kita sendiri. Cari dalam perasaanmu, mana baik, mana buruk itu. Tidak dalam hal-hal yang universal, kewajiban moral dan lain sebagainya.